Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madhabuna bersama saya Gadiza Dewi Nazarena. Dan tentunya saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber yang cantik dan Masya Allah ini. Kak Izaratul Irfiana, Mahasantri Ma'had Ali Putri semester 5. Assalamualaikum Kak Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kakaknya sendiri mungkin bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Yang nggak sehat dompet saya sih. Tapi ya nggak apa-apa deh. Lanjut. Sebelumnya saya berterima kasih banyak nih karena kakak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami hari ini di sini ya. Dan topik yang akan kami bahas nih, menurut saya ini agak sedikit rumit ya karena jujur saya dan Kak Iza sendiri ini belum berpengalaman dan belum pernah terjun langsung ke medannya. Jadi tapi tenang aja, kali ini kami bakal berbicara berdasar data dan fakta yang akan kita kolaps dengan hukum-hukum dan narasi yang ada di kitab Turos. Seperti itu ya Kak ya. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Agak horor kan? Ya, tapi gak apa-apa. Jadi kita akan mengulas mulai dari dalil hingga hukumnya nikah menurut pandangan fikih Syafi'i. Maka pertanyaan yang akan saya lontarkan yang pertama yakni seperti yang kita ketahui bersama Kak, nikah ini kan hukumnya, nikah itu kan adalah anjuran dari Nabi. Maka hukum asli nikah nih bagaimana? Ya sekali lagi saya kan bicara di sini bukan sebagai praktisi yang berpengalaman gitu ya, tapi hanya menyampaikan perspektif fikih serta hasil belajar dari studi lapangan. Maka kalau kita ketahui bahwa tujuan nikah sendiri itu kan adalah untuk hifdun nasl atau untuk menjaga keturunan. Dan tidak lain adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian kalau ditanya tentang hukumnya nikah, sebenarnya nikah itu memiliki beberapa hukum. Bisa jadi nikah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Namun di sini yang menjadi pembahasan mungkin nikah itu dasarnya adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam beberapa dalil, salah satunya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya, bahwasanya Allah itu menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan, tidak lain adalah untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan mungkin salah satu dalilnya juga adalah fankihu matobalakum minanisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, kemudian juga berdasarkan dalil hadis yang masyhur di kalangan kita, yaitu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bahwasanya nikah itu adalah ajaran atau anjuran dari Nabi, dan barang siapa yang enggan melakukannya maka bukan termasuk dari golongan Nabi. Maka bahwasanya anjuran Nabi itu mendasari mungkin nikah kenapa kok disunnahkan. Oh, seperti itu ya. Jadi tuh teman-teman, nikah tuh hukumnya sunnah. Nah, perlu kita gali lagi nih. Sunnahnya ini diperuntukkan untuk siapa Kak? Apa kita yang di podcast ini juga disunahkan gitu? Apa bagaimana? Membicarakan tentang hukum sunnah, maka sunnah ini dijelaskan di dalam Fathul Mu'in menurut Syekh Zainuddin itu sunnah an-nikahu litaikin ai muhtajinil wat'i qadirin alal mu'nah. Bahwasanya nikah itu disunahkan bagi orang yang memiliki keinginan yang besar, atau bahasanya itu adalah taik atau kebelet itulah istilahnya. Kemudian juga harus qadir. Qadir itu adalah mampu. Mampu ini mampu dari segi baik biaya atau landasan kesiapan yang lain, yaitu kesiapan menafkahi dan juga tanggung jawab. Seperti itu. Maka qadir itu mampu di sini bukan harus yang kaya raya, tapi yang memiliki landasan serta tanggung jawab dari kesiapan menikah itu sendiri. Mungkin bisa dibahasakan di sini taik dan qadir ini adalah orang yang mau dan mampu, seperti itu ya Kak ya. Nikah itu sunnah bagi orang yang mau dan mampu teman-teman. Kemudian kalau ditabrakkan dengan fenomena sosial sekarang yang terjadi itu banyak orang yang dia itu kebelet nikah nih. Dia mau pengen nih nikah tapi belum ada persiapan sama sekali lah.
yang seperti ini apakah nanti hukumnya bisa berbeda, Kak? Kenapa syariat itu membahas kok harus mau dan mampu, itu salah satunya adalah ketika tidak ada salah satu dari kedua ini tadi, mampu atau mau, maka dikhawatirkan akan merusak tujuan nikah itu sendiri. Bahwasanya mungkin nanti dampaknya tidak sakinah atau yang lain-lain. Kemudian kalau kita lihat dari fikih juga dijelaskan bahwasanya wa amataiku al-ajiz fal aula lahu tarkuhu. Bahwasanya ketika dia ini memiliki keinginan besar tapi kok belum mampu atau belum memiliki kesiapan, maka lebih utama untuk ditunda dulu atau dia belum disunahkan untuk menikah. Kemudian selain itu juga efek yang ditimbulkan ketika terjadi hal seperti itu adalah secara global. Ketika pernikahan ini dilakukan unprepare atau bahasanya dia ini belum siap, maka dampaknya nanti akan berpengaruh pada anak mungkin salah satunya, baik dari sisi kesehatan atau mungkin dari pendidikan. Nah, ketika pendidikan anak ini tidak terpenuhi atau istilahnya belum layak, maka dampaknya adalah SDM yang rendah. Maka ketika SDM ini rendah, maka bagaimana negara ini akan maju begitu. Lagi-lagi menjadi masalah umum nih kalau seperti itu ya, Kak ya. Kemudian salah satunya juga runtuhnya rumah tangga, mungkin banyaknya kasus yang terjadi sekarang. Bahwasanya kita sadari kalau cinta itu tidak bisa digunakan untuk bayar listrik atau untuk beli beras gitu. Nah, setuju. Ya, seperti itu. Jadi memang harus ditunda dulu gitu ya, Kak ya. Lantas kalau itu, Kak, dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perihal pembatasan usia nikah nih, Kak. Apakah masih belum bisa menjadi solusi nih? Sebenarnya undang-undang itu kan dibentuk maksudnya untuk menghindari efek-efek atau dampak-dampak yang telah disebutkan tadi. Tapi ya kalau kita tinjau lagi, pengadilan agama itu masih memiliki banyak dispensasi untuk orang yang mengajukan menikah di bawah 19 tahun. Entah itu dengan alasan apapun seperti itu. Namun di sini yang kita perlu garis bawahi bahwasanya seseorang nikah dalam keadaan berkeinginan besar, tapi dia ini belum ada kesiapan, itu tidak selalu niatnya itu buruk. Bahkan niatnya itu baik. Salah satunya diantaranya adalah ingin menjaga dirinya atau mungkin menghindari dari maksiat seperti itu. Nah, karena ya mungkin berdasarkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya salah satu hakin minallahi aunuhum. Jadi Allah itu akan menolong 3 orang. Salah satunya itu adalah an-nakih alladzi yuridul afaf. Bahwasanya orang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga dirinya. Jadi nggak serta-merta disalahkan seperti itu ya, enggak. Tapi jadi muncul nih, Kak, pemikiran bahwasanya seperti ini. Dengan orang yang seperti itu belum ada kesiapan untuk menikah, dia ini memaksakan diri untuk menikah. Kemudian dengan niat untuk menjauhi zina. Bagus kan, baik kan seperti itu baik. Namun ketika ditabrakan dengan kemungkinan ketika ia menikah akan menimbulkan efek-efek yang seperti telah dijelaskan Kakak tadi, apakah itu masih diperbolehkan gitu, Kak, oleh agama? Ya mungkin kalau kita masukkan konsep itu sebenarnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Bahwasanya menghindari kerusakan seperti efek-efek yang ditimbulkan tadi itu lebih utama daripada untuk mengejar kemaslahatan atau untuk melakukan kesunahan itu tadi. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini bisa kayak mencegah itu lebih baik daripada mengobati, seperti itu ya, Kak ya mungkin. Ya kalau kita analogikan mobil mungkin lebih baik memperbaiki rem mobil yang blong daripada untuk memasang audio yang lebih bagus. Betul. Maka solusi yang tepat nih, Kak, solusi untuk orang yang seperti itu ketika telah terlanjur membangun rumah tangga, Kak, apakah memang tidak ada selain perpisahan? Karena dilansir dari data BPS itu faktor perceraian akibat ekonomi itu presentasinya lebih tinggi dari presentase faktor-faktor yang lain. Apakah memang tidak ada solusi lain yang ditawarkan oleh kitab Turas, bagaimana? Ya. Sebenarnya kebanyakan dari kita kan ketika terkena masalah itu
terburu-buru mengambil jalan yang terakhir. Padahal sebenarnya perlu ditelusuri lagi apa akar masalahnya, sehingga nanti mencari solusi itu adalah solusi yang tepat dan tidak memberatkan. Maka untuk kasus seperti demikian kan kebanyakan solusinya adalah berpisah atau cerai itu. Maka sebenarnya banyak sekali solusi yang ditawarkan. Ya mungkin salah satunya adalah peran dari seorang istri bisa dengan lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan, atau mungkin dengan saling support, atau dengan cara istri yang ikut bekerja. Gitu. Tapi kalau membahas tentang istri boleh bekerja itu boleh nggak sih Kak aslinya kalau di dalam agama gitu ya? Kalau membahas nafkah kan istilahnya, nafkah itu 100% itu adalah tanggung jawab suami. Maka ketika kita telusuri dalam dalilnya itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya laki-laki itu diciptakan lebih tinggi atau di atas wanita. Maka dengan kelebihannya atau dengan dia menafkahkan hartanya. Maka fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka perempuan yang solehah atau yang baik itu adalah mereka yang menaati suaminya dan menaati Allah. Yang pastinya menaati Allah dan suaminya. Dan mereka yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Nah, maka bagaimana pertanyaan ketika ada seorang wanita yang bekerja membantu suaminya? Maka menurut fikih di sini hukumnya adalah boleh. Ya selama itu tadi keduanya saling ridho mungkin ya. Dan bahkan di dalam kitab-kitab yang kita kaji, salah satunya itu di Tuhfat, di kitab apa ini? Nihayatul Matlab. Itu menjelaskan bahwasanya ida aksaro azauj bin nafaqah lam yasbut raf'un nikah. Fa'atlaqo al-ashab anna lil mar'ah antahruja wa taktasiba. Bahwasanya ketika seorang suami itu kesulitan dalam nafkahnya, maka solusi dari mazhab Syafi'i adalah mereka tetap tidak diperbolehkan untuk istilahnya adalah berpisah gitu ya. Tapi solusinya adalah dengan seorang istri itu diperbolehkan untuk bekerja. Jadi boleh teman-teman kalau seorang istri ini menikah untuk membantu suami. Maka kata-kata yang relate nih, kata-kata yang biasanya lewat di reels nih, relate nih dengan kondisi yang seperti ini. Menikah itu bukan tinggal bersama, melainkan hidup bersama seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi mungkin di sini adalah ketika seorang istri itu bekerja mencari nafkah, itu bukan berarti kewajiban nafkah dari seorang suami itu hilang gitu. Jadi tetap suami itu harus bertanggung jawab atas nafkahnya. Karena apa? Untuk menghindari istilahnya adalah double burden atau beban ganda. Ketika istri sudah bekerja di luar untuk mencari nafkah, tapi di rumah juga masih mengurusi anaknya gitu. Sehingga memunculkan menjadi dua beban lagi untuk istri. Nah, maka ya itu sebagai kita ya, sebagai calon-calon istri solihah dan ibu-ibu yang kuat di masa depan, hendaknya kita mempersiapkan diri secara matang ya, baik itu dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan, ataupun kesiapan yang lain. Karena kenapa? Karena menikah itu adalah ibadah yang paling panjang di hidup kita, seperti itu kan. Maka dibutuhkan fondasi yang kuat di dalamnya. Dan fikih juga mengajarkan bahwasanya cinta dan niat baik itu juga perlu didukung oleh kesiapan yang nyata. Ya bahwasanya kita berdua belum menikah, tapi pesan fikih itu sangat jelas bahwa nikah itu tidak hanya perihal keinginan besar atau kebelet istilahnya, tapi juga tentang kesiapan. Nah, setuju. Semoga kita semua dimudahkan untuk mempersiapkan diri secara matang menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mungkin, kelewat nih Kak, pertanyaan terakhirnya. Kira-kira kapan kakaknya menikah? Kalau masalah itu ya sekarang kondisinya belajar dulu. Oh, belajar dulu. Persiapan yang matang. Matang. Sampai kapan nih matang? Iya. Tulis mata nih. Overcook. Matang lah. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di malam hari ini.
Apabila ada salah ucap, salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf dan sekali lagi kami tegaskan, kami berbicara di sini bukan berarti kami sudah berpengalaman ataupun kami yang paling gitu ya. Tapi kembali lagi ke undur makola wala tandur makola. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Seperti itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.